Oke, teman-teman semuanya, selamat bertemu kembali. Kita lanjutkan materi kita sebelumnya tentang perulangan. Kalau kemarin kita sudah sampai di sini ya teman-teman ya, sudah membuat perulangan untuk mengetahui mana bilangan yang paling besar dari sederetan angka yang kita masukkan lewat keyboard. Dan sekarang uh, kita akan lanjutkan dengan belajar perulangan while, teman-teman. Ini kebetulan kemarin kita buat while ini hanya sekedar sekilas saja ya. Nah, perulangan berikutnya adalah perulangan while, teman-teman. Nah, untuk membuatnya kita copy aja yang ini ya teman-teman ya. Ini ulang for 3 saya buat di sini. Nah, lalu saya simpan dengan nama ulang while 01 ya teman-teman, .cpp. Oke, seperti ini. Lalu saya kopikan di sini nih. Kenapa? Karena ya ada bagian-bagian tertentu yang tidak perlu kita buat ulang gitu ya, maksudnya. Soalnya seperti ini. Nah, udah tinggal jalankan ini. Ini ya teman-teman ya. Jadi kita tidak perlu membuat ulang. Oke, teman-teman, sekarang kalau kemarin kita sudah membuat perulangan for. Sekarang kita akan membuat perulangan while. Teman-teman, apa sih perbedaannya dan penggunaannya di dalam pemrograman antara for dengan while, teman-teman? Kalau for itu sintaksnya kan seperti ini ya teman-teman. Sintaksnya itu kan kita menulisnya gini, for. Nah, begini dia. For itu kan fungsi teman-teman. Jadi ini adalah parameter yang ada di dalamnya. Ini adalah parameter, ini nilai awal. Nah, ini n awal gitu ya. Terus kondisi kan seperti ini. Lalu iterasi atau increment. Gitu ya teman-teman. Lalu di sini kita buat yang namanya pernyataan. Ya, nyata proses aritmatika atau hal-hal yang lain. Nah, ada nilai awal yang selalu kita letakkan di dalam sebuah perulangan for. Jadi nilai awalnya sudah ditentukan teman-teman kalau di dalam for. Tuh, jadi sampai kapan ya juga sudah ditentukan di sini kondisinya. Gini ya teman-teman ya. Jadi kita tidak bisa membuat for tanpa awalan teman-teman. Ya. Jadi tidak bisa membuat for tanpa awalan. Lalu kalau di while seperti apa? While itu parameternya hanya kondisi teman-teman. Sini hanya kondisi. Ini kondisi. Nah, kondisi ini bernilai true atau false ya. Kalau terpenuhi ya berarti akan dikerjakan pernyataan. Di sini dia teman-teman ya. Nah, pernyataan ini isinya bisa operasi logika lagi atau bisa operasi aritmatika dari hasil kondisi ini. Nah, sekarang Pak, apa sih perbedaannya teman-teman sekilas dari sintaksnya saja ya? Sintaks itu ya adalah penulisannya teman-teman ya. Penulisannya udah berbeda pasti ya gitu ya. Lalu kalau for itu tadi dia selalu memiliki yang namanya nilai awal. Teman-teman, di sini kita tidak perlu memiliki nilai awal. Karena kalau saya tulis seperti ini, misalnya while true, nah, saya buat begini aja. Ini teman-teman, while true. Itu bisa. Lalu saya siap. Isi ini virus mengisi folder. Nah, ini teman-teman. Ini virus mengisi folder. Nah, teman-teman lihat ya. Ini saya remark dulu supaya nanti teman-teman lihat bedanya ya.
Nih, nanti hasilnya seperti apa ini? Dia akan berulang-ulang sampai, ini kurang titik koma ya teman-teman ya. Dia akan berulang sampai tak terhingga teman-teman. Bos, ini akan terisi. Bos, dengan begitu cepat ya teman-teman, dia langsung mengisi. Kalau ada suara, memang lebih enak ini kan, kedengaran seperti itu. Nah, ini tidak bisa dikontrol break nih, ini nggak bisa ini teman-teman ya. Control break ini ya, itulah kok ya kurang atau control break itu ini. Jadi ini hanya langsung ditutup dari sini teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau bikin apa namanya, sebuah kegiatan yang memenuhi foldernya orang lain, ya kopikan aja dengan menggunakan perulangan. Gitu ya teman-teman ya. Nah, nanti persoalannya caranya gimana ya, belajar yang namanya hacking, belajar dulu jaringan komputer, lalu belajar pemrograman ini nih teman-teman, dasarnya ini ya. Lalu belajar dulu yang namanya arsitektur komputer. Ya, belajar arsitektur komputer ya nggak perlu dalam-dalam banget gitu ya. Jadi teman-teman akan memahami itu, belajar jaringan juga. Oke, teman-teman, ke sini dulu kita ya. Kita masuk ke sini lagi. Kalau kita buat dengan menggunakan while, teman-teman, beda dengan for. Jadi, pertemuan ini teman-teman wajib dimengerti konsep dan perbedaannya. Ini ya. Nah, kalau saya buat di sini, ini tanpa nilai awal, teman-teman. Nilai awal harus ada. Nih, integer A sama dengan 0. Nah, harus ada begini. Kondisinya apa? A lebih kecil dari 10. Gitu. A lebih kecil dari 10 dan A plus plus. Nah, ini incrementnya. Lalu kita buat pernyataan di sini, mencetak atau melakukan perhitungan aritmatika. A. Nah, seperti ini. Nih, teman-teman. Nah, ini teman-teman lihat kalau dijalankan, ini kenapa ini? Apa yang salah dengan ini? What happened? A lebih kecil sama dengan A plus plus. Integer A. Nah, teman-teman. Out. Apa ada di atas? Nggak ada apa-apa ya. Oke. Integer A sama dengan 0. A lebih kecil dari 10. A plus plus. Lalu, ini titik koma, teman-teman. Sorry, bukan koma tapi titik koma. Teman-teman lihat, tidak sempat diperlihatkan ini. Lihat ini melaku terus ini. Bisa kita arahkan ke atas enggak? Nah, ini tadi cuma sebentar toh itu langsung. Nah, teman-teman lihat di sini perbedaannya, teman-teman. Nah, untuk itu maka ini kita buat di sini. Bagaimana menghentikan ini seperti ini, teman-teman? Nah, sudah jelas ini perbedaannya ya, teman-teman. Di sini tidak perlu ada nilai awal. Anda bisa melakukan perulangan. Yang perlu Anda buat adalah nilai akhirnya sampai kapan. Kalau di sini. Jadi bisa dibuat seperti ini, teman-teman. Di break dia, dipaksa. Di break. Jadi begitu dia nyetak langsung berhenti. Ceng. Nah, berhenti langsung dia tuh. Sekali. Tapi kalau ingin mencetaknya Pak 10 kali saja bagaimana? Ya otomatis kita harus menggunakan yang namanya sebuah variabel i sama dengan 0. Lalu kita buat di sini. Nih. I plus plus. Lalu apa? Selama i lebih kecil dari 10, teman-teman ya. Nah, dia akan nyetak nih. Ini tidak usah pakai gini lagi. Dia akan menyelesaikan sesuai dengan kondisi ini, teman-teman. Lalu di sini ditambahkan nih n line atau enternya, teman-teman. Ini dia hasilnya. Ya, oke, seperti ini, teman-teman. Kita jalankan. Nah, sekarang tampilnya, teman-teman ya. Ini hasilnya. Ya, supaya ada enter di sini, kita buat ini line. Ya. Jadi selesai langsung turun ke bawah ya, teman-teman. Nih. Nah, begini.
Oke, teman-teman, selain daripada for dan while, ya, selain daripada for dan while, ada satu lagi perulangan namanya do while, teman-teman. Do while. Nah, seperti ini dia penulisannya. Nih, teman-teman sebaiknya menuliskan seperti ini dulu ya sebelum dilanjutkan. Nah, ini baru kita letakkan di sini pernyataannya. Di sini pernyataan. Nah, pernyataannya kita buat misalnya seperti ini. Hal yang sama, teman-teman. Sama di sini. Nanti teman-teman bisa membedakan hasilnya. Ini do while. Ini do while. Lalu kondisinya saya buat di sini i lebih kecil 10. Lalu i-nya saya kosongkan dulu ya teman, karena udah dipakai di atas ya. Lalu sini kita bikin incrementnya i plus. Oke, sekarang kita jalankan hasilnya seperti apa. Oke, di hasilnya seperti ini ya. Ini yang while, ini yang do while ya teman-teman ya. Nah, teman-teman nanti lihat perbedaannya ya. Misalkan begini ya. Perbedaannya antara for, while, dan do while. Tadi kalau di for itu dia mempunyai nilai start atau nilai awal, start value ada. Kalau di while tidak perlu ada. Terus kalau di do while juga tidak perlu ada yang namanya start value-nya teman-teman ya. Ini selama true kita buat seperti itu, dia akan lanjut terus. Nah, hanya teman-teman nih nanti for dan while ada persamaannya teman-teman. Persamaannya apa? Bersama-sama kalau kondisi ini tidak terpenuhi. Misalnya seperti ini. Apakah A lebih kecil dari 0? Ini otomatis nggak akan dikerjakan. Gitu ya teman-teman ya. Ini juga sama. Apakah I lebih kecil dari 0? Ini juga otomatis nggak akan dikerjakan. Sama sekali. Nah, bedanya teman-teman, di sini kalau saya buat apakah selama I, while I lebih kecil dari 0, ini tetap akan dikerjakan. Minimal sekali. Karena apa? Karena dia ada di belakang. Nah, kita lihat hasilnya. Cling. Nah, ini dia do while, teman-teman. Nih, kelihatan ya. Jadi yang do while itu akan mengerjakan minimal sekali walaupun kondisinya ini tidak terpenuhi. Itu perbedaannya, teman-teman. Antara for, while. Nah, persamaan antara for dan while itu dia, teman-teman ya. Mereka sama-sama konsisten pada kondisi. Konsisten pada kondisinya. Ya, karena ya kondisinya di awal tentu. Nah, ini karena kondisinya di belakang, maka dia akan nyetak duluan. Nah, lalu baru ditanya. Itu dia perbedaannya, teman-teman ya. Nah, itu perbedaan antara while dan for ke do while. Nah, itu jadi persamaan antara for dengan while. Maksud ya? Jadi dalam hal ini for dan while itu sama-sama apa namanya, sama-sama mengecek ya, atau sama-sama cek kondisi. Tapi kalau do while teman-teman, karena dia di akhir, do while ya, kondisi di belakang. Jadi dia pasti cetak minimal sekali. Sekali. Nah, itu persamaannya antara for dengan while. Tapi do while kondisi di belakang, dia akan mencetak minimal sekali. Walaupun kondisinya itu kita buat sama nih, kondisinya sama teman-teman. Kondisinya sama. Oke, gitu ya teman-teman ya. Di awal ini seperti itu dulu teman-teman ya.
Nah, sekarang kita hapus aja nih, kita mulai ke while aja deh. Kita lanjutkan ke while ya teman-teman ya. Kita konsen di while. Nih teman-teman, while nih sekarang nih. Kita masukkan 10. Nah, ini. Oke, dia akan menampilkan ini dia hasilnya. Nah, kalau ada angkanya teman-teman, maka angkanya kita masukkan di sini. Sama aja ya dengan for kalau hal ini ketika kita menampilkan dengan menggunakan kok A si I, nggak ada I. Nah, ini dia teman-teman, sama dia nyetak sampai 10 seperti ini. Itu ya. Pak, kalau ini saya letakkan, enaknya di dalam while ini teman-teman, ini saya bisa main-mainkan penempatan dari incrementnya ini. Nah, sekarang teman-teman, kalau saya letakkan di belakang, nanti akan dimulai dari angka berapa dan berakhir di angka berapa. Coba dilihat, dimulai dari angka 0 dan berakhir di angka 11. Nih, kita lihat nih, teman-teman. Dia akan berakhir di angka 9, sorry. Di angka 9, teman-teman, sebenarnya. Angka 11 ini tidak mungkin ya, karena ini lebih kecil. Ya, di angka 9. Maaf. Jadi, kenapa dia di angka 9? Nah, kita boleh bahas seperti ini. Ketika start pertama sekali, teman-teman, I sama dengan 0, ini sampai 0, cetak. Berarti I sekarang jadi 1, dia ke atas. Apakah 1 lebih kecil dari 10? Ya. Dia cetak 1. Ini sekarang jadi 2. Katakan ini sekarang, ini posisi 8. Sini sudah 8, naik dia ke atas. Apakah 8 lebih kecil dari 10? Iya. Dia cetak ini 8 dan sampai di sini dia sudah 9, teman-teman. Gitu ya. Dia 9. Dia cetak ke atas, teman-teman. Naik dia ke atas. Apakah 9 lebih kecil dari 10? Ya, dia cetak 9. Sekarang ini jadi berapa? 10. Sekarang dia naik ke atas. Apakah 10 lebih kecil dari 10? Tidak, karena kondisi sudah tidak terpenuhi, ini sudah nggak dicetak lagi. Nah, berlaku yang tadi itu, teman-teman. Kecuali kalau ini saya kasih sama dengan, nah ini permainan-permainan seperti ini ya sering dilakukan di soal-soal ujian gitu ya teman-teman, antara sama dengan dan tidak ada sama dengan. Dia kan nyetak sampai 10, teman-teman. Nah, kalau teman-teman sudah paham, itu akan berbeda. Jadi, kalau saya letakkan ini di sini dan letakkan ini di atas sini. Nah, ini sekarang kalau seperti ini posisinya berapa nih? Akan dicetak. Nah, ini baru 11 ya, teman-teman ya. Ini baru 11. Oke, teman-teman lihat. Ini nanti akan dia cetak 11. Mulai dari angka 1. Dia akan sampai 11. Nah, paham ya teman-teman ya? Nih, dia sampai 11. Kenapa seperti itu? Ya, persis seperti penjelasan yang ini tadi ya teman-teman ya. Gitu dia teman-teman. Di while itu, jadi di while itu sebenarnya kita lebih leluasa membuat yang namanya perulangan teman-teman. Karena seperti tadi, saya cukup di sini saya buat true teman-teman di sini ya. True begini, ini sudah akan diulang sampai kapanpun tanpa ada batasan. Sereng, tidak ada batasan ini teman-teman. Sampai komputer rusak ini ya, dia akan ngulang terus selama dia true ya. Apakah kalau di for bisa kita buat seperti itu? Saya belum dicoba tadi ya teman-teman ya. Saya coba gini. For boleh nggak dibuat seperti itu Pak? Bentar ya. Sini saya bikin integer A sama dengan 0. Terus selama true. Ini bisa enggak nih? A plus plus. Lalu kita bikin di sini cout. Kalau jadi ya ini luar biasa juga nih. Belum pernah dicoba sih ya. Aku melu. Nah, sana muter, sini juga muter gitu ya. Sama-sama muter. Ini kita jangan putar dulu ya. Kita jalankan dulu. Ini jangan kita jalankan dulu supaya kelihatan.
Ini tak remark teman-teman, ini namanya remark. Ini namanya remark ya teman-teman. Ini saya remark atau ditandai. Ditandai itu supaya tidak dilakukan proses. Kita lihat apakah ini boleh berjalan. Saksikan bersama-sama. Sling. Wih, ternyata sama saudara-saudara. Dia mulai start awal. Aku melu lulu. Nah, ternyata ini bisa juga teman-teman. Tapi dia selalu ada start value teman-teman di sini. Kalau kita bikin start value-nya 3, ngefek enggak dia? Sama saja. Kalau saya buat di sini 0 teman-teman. Sementara seperti ini. Programmer itu kan adalah sama saja teman-teman, sudah nggak ngefek. Selama ini true teman-teman, dia juga akan ngulang. Ya ini juga hampir sama ya teman-teman ya, ternyata ya. Jadi selama ini benar, wah ini juga bisa dibikin main-mainan gitu ya. Ternyata integer saya bikin di sini dari 0 ke 0, 0 true 0. Ya, ternyata langsung melesat ya teman-teman. Jadi teman-teman kesimpulan kita apa sampai di sini? Karena tadi belum dicoba, itu artinya bahwa perulangan ini teman-teman, selama dia terpenuhi, kondisinya terpenuhi, dia akan jalan terus. Kamu mau bikin model apapun, incrementnya itu tidak akan ngefek ya teman-teman ya. Ternyata bisa dibuat seperti ini. Nah, cuman ini akan dikerjakan duluan tentu ya, harus dia selesaikan duluan. Gitu. Oke teman-teman, itu pengetahuan aja ya teman-teman ya, pengetahuan tentu. Ya, kapan penggunaan seperti ini Pak? Nanti pikiri sendiri ya. Ini biasanya digunakan orang untuk ngerjain orang lain. Ya. Jadi ini bisa menjadi biasanya kalau emailnya kita penuh, itu kemungkinan ada virus yang dibuat memenuhi foldernya kita. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Lalu apa yang biasa kita kerjakan dengan menggunakan while? Fokus dulu ke while-nya ini aja teman-teman. Nanti untuk mencoba-coba yang lainnya lagi kita bisa tinggalkan dulu. Sini tadi i lebih kecil sama dengan 20, itu akan mencetak sejumlah 20 kali ya teman-teman ya. Ini konsepnya dulu yang harus teman-teman pahami. Ya, ini akan mencetak berapa kali nih? Karena ada sama dengan jadinya dia 21 ya teman-teman ya, sorry. Karena ada sama dengan dia 21 ya. Sudah tahu ya kenapa dia 21 gitu teman-teman. Ketika ini sama dengan 20, itu kan masih sama dengan, maksudnya masih terpenuhi teman-teman, masih true. Apakah 20 lebih kecil sama dengan 20? Ya, jadi turun dia 20 ditambah 1, akhirnya jadinya 21. Setelah itu kan 21, apakah 21 lebih kecil sama dengan 20? Sudah tidak terpenuhi dan selesai. Begitu ya teman-teman ya. Oke, yang biasa kita lakukan, bahasanya kok tegas banget ya. Yang umum kita lakukan dengan menggunakan while adalah ini teman-teman ya. Ketika kita membuat menu, perulangan menu ya, misalnya seperti ini, saya sih menggunakannya menu biasanya buat seperti ini ya. Nih, oke, ini menu misalnya saya buat sini daftar menu, lalu ini kita copy ya teman-teman ya, copy aja nih. Oke, nah ininya nggak usah ikut ya nih, biru nggak usah ikut ini. Kita buat manual aja ini teman-teman ya. Ini nggak usah ikut. Oke, ini kita bikin daftar menunya itu teman-teman, misalkan
1, misalnya ini menu makanan ya. Nasi goreng. Nah, kita bikin menu makanan nasi goreng. Lalu yang kedua nasi pindang. Nah, ini teman-teman. Terus yang ketiga kita bikin sini nasi rawon. Bukan nasi rawan ya teman-teman ya, nasi rawon. Rawon. Ini hanya ada di Jawa ini ya teman-teman. Ya, nasi rawon, bukan nasi rawan tapi rawon. Terus nasi gudeg. Nasi gudeg. Gudeg ya, ini dari Jogja ya teman-teman ya. Mungkin 4 dulu aja, setelah itu 5 keluar programnya. Keluarnya besar tuh ya, yang lain udah besar kok, ini enggak besar ya gitu. Ini kita bikin begini, lain ya. Ini kita samakan. Nah, insertnya hidupkan dulu. Menu kita bikin di tengah ini ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi nanti kalau ini diulang teman-teman ya, kalau ini dijalankan ini akan diulang, tapi tentu tidak diulang sampai seperti ini ya. Kalau ini ngawur ya, mungkin menu kok diulang sampai 20 kali, ngapain? Dia hanya sekali aja, tapi kita membuat permintaan. Jadi kita buat di sini. Kondisi yang pertama kita buat di sini ya, bisa dibuat seperti tadi teman-teman ya. Misalnya ini kita buat di sini. Kita buat oke, tapi kita pakai menggunakan boolean. Oke, sama dengan ya, sama dengan true teman-teman ya. Oke sama dengan true. While oke di sini teman-teman. While oke. Terus ini while oke. Nah, itu artinya apa? Ini tidak perlu nih teman-teman ya. Tidak perlu di increment nih. Karena kalau while oke teman-teman, maka di sini kita buat if oke. Supaya dia berhenti teman-teman ya. Buat seperti ini. If kalau ditekan 5 teman-teman, if ini ya, if kita buat dulu masukan teman-teman ya di sini ya, masukkan dulu cout, masukkan pilihan di sini ya, kita atau ini kita kasih garis dulu aja begini. Ini boleh kasih pilihan dan lalu kita buat pilihannya di sini. Pilih 1 sampai 5 ya, seperti itu ya teman-teman. 1 sampai 5 ya pilihannya itu di sini. Lalu kita bikin di sini sein kita bikin pilih. Nah teman-teman nih, berarti pilih integer, pilih sama dengan 0. Kita buat seperti itu, terpilih sama dengan 0, titik koma ya. Lalu apakah pilih? Nah ini teman-teman, ketika dia apakah pilih ini pilih sama dengan 5. Nah kalau pilih sama dengan 5 berarti apa? Selesai kan? Nah untuk menyelesaikannya gimana? Boleh kita break teman-teman, tapi yang normal itu ya oke-nya yang kita false kan teman-teman. Oke sama dengan false teman-teman ya. Caranya seperti ini. Di break boleh, tapi itu pemaksaan namanya teman-teman ya. Itu namanya pemaksaan. Nah seperti ini dia teman-teman ya. Dia akan nampilkan menu ini, pilihan 1 sampai 5 ya. Kalau 1 bagaimana? Masih menu ya,
Kalau 2 bagaimana? Kalau 3 bagaimana? 4, 5 harusnya dia keluar. Nah, dia keluar teman-teman ya. Seperti itu. Jadi, Pak, kalau dipakai break boleh enggak? Boleh, ini teman-teman. Ini pakai break ya. Break. Tapi saya tidak sarankan seperti ini ya. Saya sarankan mengikuti logikanya karena nanti teman-teman ketika kita masuk lebih dalam tentang pemrograman itu, bagaimana prosesnya di dalam ketika kita menggunakan break dan menggunakan OK ya. Nih, kan pilihannya kan di sini ada boolean OK. Ya. Nanti kita akan tahu seperti apa prosesnya di dalam proses bagaimana komputer, bagaimana C++ melakukan kegiatan itu. Ya, jalurnya kita bisa menggunakan break, juga bisa menggunakan OK, force. Ya. Kalau kita buat 5 teman-teman di sini, dia berhenti juga teman-teman. Ya, karena di break ini. Tapi ini break ini kan dipaksa. Jadi bagus kita bikin ini. Ini karena kita sudah deklarasikan di atas. Nah, sama dengan kalau kita teman-teman membuat yang namanya Oke ya, sedikit agak melenceng, tapi ya ini masih pelajaran komputer ya teman-teman. Ketika kita membuat yang namanya query ya. Kalau teman-teman membuat query seperti ini, ya ini contoh ya teman-teman ya, karena hubungannya dengan ini tadi. Jadi proses di dalam komputasinya dia itu berbeda. Jadi select, misalnya seperti ini. Select, saya buat select bintang from barang. Misalnya begini ya. Ini adalah query yang digunakan untuk menampilkan barang. Dengan menuliskan select, misalnya saya menyebutkan fieldnya ini KD BRG NM BRG from barang. Ini berbeda ternyata teman-teman di dalam melakukan prosesnya ya from barang. Ini berbeda. Ya hasilnya Pak sama. Ya ini semuanya malah mewakili semua field. Oke Pak kok sampai ke sini apa hubungannya? Ya ini masih masih hubungannya dengan komputer teman-teman. Masih hubungannya dengan data. Teman-teman tidak bisa ngomong apapun kalau tidak ada data ya. Tidak bisa komputer jago Pak, saya jago program nggak ada datanya lah, jagomu untuk apa kan gitu. Kalau tidak ada data yang mau diolah. Jadi ya tetap kita ke sana nanti larinya teman-teman. Dasar pemrograman yang kita pelajari ini adalah dasar yang nanti kita pakai ketika masuk pemrograman bisnis yang sesungguhnya. Bagaimana teman-teman akan membuat sebuah. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita bikin OK false, dia otomatis akan keluar teman-teman. Nah, saya ulang lagi ya, jadi sebaiknya begini, inilah alur yang benar. Ya, saya tekan 5 keluar programnya, dia akan keluar. Ya sebaiknya boleh ditambahkan di sini sama dengan ini, biar nggak terlalu jauh teman-teman. Nih, nah seperti ini. 1 sampai 5. Nanti teman-teman di sini kalau misalnya teman-teman mau bikin mau dilanjut lagi misalnya, mau dilanjutkan lagi setelah ini saya jalankan ini keluar ya. Selama dia tidak 5 teman-teman, ini akan ulang lagi terus sampai terus lurus 5 dia lalu keluar. Seperti itu. Ya. Lalu kalau misalnya kita bikin pilihan lagi lanjut ya tadi teman-teman, kita boleh menambahkan menu di sini setelah kita selesai memilih nasi goreng. Jadi kalau pilihan 5 else teman-teman, nah ini boleh ini di atas, boleh pilihan dulu, boleh juga. Jadi else if seperti ini kita buat teman-teman. Nah jika pilih sama dengan ini, sama dengannya 2 ya teman-teman, jangan 1 ya. Sama dengan 1 berarti di sini kita buat cout Anda memilih nasi goreng ya, Anda memilih nasi goreng terus seperti ini inline terus cout harganya ini 15.000, kasih RP ya teman-teman ya, supaya 15.000 per porsi, 15.000 per porsi ya. Ya seperti ini inline terus cout
Kalkulasinya beli 1 dapat 2. Beli 1 dapat 2. Nasi goreng beli 1 dapat 2 ya, semua makan nasi goreng ya teman-teman ya. Tapi enggak apa-apa, akan ada sesuatu kalau nggak dibuat sebuah gebrakan dalam bisnis teman-teman. Ya ini kita ngomongin bisnis lagi nih ceritanya nih. Kalau tidak dibuat gebrakan bisnis, teman-teman akan ketinggalan, terutama yang mempunyai bisnisnya. Bagaimana mengalahkan orang lain? Bagaimana mengalahkan orang lain ya? Karena kompetisi ya, kompetisi itu kan berlomba teman-teman. Berlomba dalam bisnis itu, bagaimana cara mengalahkan orang lain? Itu dikalahkan dengan menggunakan pengetahuan teman-teman. Pengetahuan apa? Pengetahuan marketing ya. Kenapa ada muncul beli 1 dapat 2? Itu adalah marketing untuk menarik minat pasar gitu teman-teman, minat konsumen ya. Karena kalau tidak seperti itu ya, sekarang di sebelah kiri kanan kita sudah ada yang jualan yang sama. Maka apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan teman-teman dan tidak perlu berhenti ya. Ada banyak yang mengeluh karena sebelah kirinya berjualan yang sama. Tidak perlu, lanjutkan aja dengan catatan apa? Pinter melakukan yang namanya manajemen. Saya kan mantan sales ya, jadi ya di lapangan itu sedikit agak ya gampang-gampang susah. Jadi ya tahulah bagaimana ngakalinya sedikit-sedikit. Bagaimana supaya barang kita dibeli. Karena ketika kita sampai di rumahnya orang teman-teman, sampai di tokonya orang ya, kalau ke rumah ya door to door. Tapi kalau toko ke toko misalnya datangi kita bawa barang di toko itu sudah lengkap lah. Terus bagaimana caramu supaya barangmu laku? Nah itu harus pakai akal teman-teman. Diakali tetap bisa. Dia tidak ada celah yang masih tetap akan ada celah. Nah, makanya ada yang tetap eksis teman-teman dalam posisi seperti apapun situasi, ada yang memang tidak bisa bertahan. Nah yang eksis itu berarti apa? Dia pinter ya, termasuk beli 1 dapat 2 ini teman-teman. Beli 1 dapat 1 ada lagi beli 1 dapat 1 ya, mesti belinya 1 ya dapatnya 1. Oke seperti ini teman-teman ya, beli 1 dapat 2. Caranya gimana kira-kira kalau nasi goreng teman-teman dengan harga 15.000? Sebenarnya bisa juga. Jadi 2 orang makan dengan harga 15.000 untuk nasi, teman-teman tidak mungkin beruntung sampai 10 tidak mungkin bisa untung 50%. Mungkin dapat 10% bisa kita dapatkan, tapi ya memang prosesnya kemungkinan untuk butuh waktu sekian lama dulu ya. Nah begitu orang rame teman-teman, begitu orang rame ya, udah rame nih orangnya teman-teman di nasi gorengnya Anda ya, apa yang dilakukan pertama sekali teman-teman? Ya tentu karena hubungannya dengan nasi teman-teman, nah, perhatikan nasi yang kita dapat, beras yang kita beli, lalu porsinya teman-teman. Kalau tadi porsinya itu 100%, teman-teman harus mengurangi dia jadinya 92%. Jadi berkurang 92. Terus kemungkinan yang lain ya untuk melakukan hal ini supaya tetap kita bertahan ya. Piring yang kita pakai juga ya, bisa mungkin piring yang dipakai itu jangan piring yang besar ya teman-teman, karena nasi yang di dalam nanti terlihat kecil. Karena sekarang orang juga tidak suka banyak makan kok ya, nggak terlalu malah kadang-kadang makan nasinya separuh aja, nasinya sedikit. Nah, kadang-kadang kalau udah makan kayak gitu nasinya separuh, nah batinku lah bayarnya podo lah kok bisa jaluk sithik. Nah kan gitu. Nah jadi ini bisa diterapkan karena orang ada yang ya makan nasi itu biasanya cuma sedikit ya, dikurangi seperti itu, tapi rasa jangan sampai berkurang teman-teman. Porsinya yang bisa kita kurangi, tidak rugi kan saya kira, karena beras 1 kilo yang paling murah, tapi dengan catatan teman-teman masak dengan cara sendiri ya, kasih pandan, dikasih apa seperti itu ya, supaya wangi dan ya saya kira tetap eksis, bisa lah ya,
dia kaliin aja sendiri di situ. Gitu ya teman-teman ya. Telur misalnya, teman-teman kalau harus beli telur utuh kemungkinan kita kesulitan. Ada telur, jadi kalau nasi telur itu yang dia sentet sedikit ya, pecah sedikit, itu sudah dijual murah ya. Satunya 1.000 atau bahkan 10 butir itu hanya 8.000. Ada yang seperti itu. Nah, itu bisa kita manfaatkan seperti itu. Namanya juga murah. Tapi rasa jangan sampai murahan gitu. Laris, manis. Nah, lah kok malah ngomongin itu ya, kalau malah ngomongin makan. Kita di perulangan kok malah ngomongin mangan nih, piye. Oke, rapopo ya. Oke, sekarang begini. Nah, nih, sekarang kalau saya pilih satu, teman-teman. Nah, Anda memilih nasi gorengnya supaya cetol jelas dan di sini ada pemisahnya gitu ya, teman-teman ya. Kita bisa tambahkan di sini garis atau ambil dari atas ya, teman-teman. Nih, garis yang ini ambil di sini. Oke, teman-teman ya. Ya sebelum jadi programmer ya jadi sales dulu salahnya. Jadi ya adalah sedikit ilmu-ilmu yang harus dimiliki oleh salesman. Tidak hanya nawarkan langsung. Oh enggak mas, ya, begitu enggak mas langsung pulang ya sudah nggak jadi barangnya. Nggak ada yang beli barangnya kita. Tapi kalau teman-teman dengan cara yang apa namanya ya, saya biasanya memang kalau sales liatin barangnya orang dulu, liatin seperti itu. Apa sih barangnya dia yang sudah ada yang lalu tanya harga, ini berapa mbak? Ini segini. Wih, nah, punya aku padahal enggak sampai segitu. Lah udah. Mau tenane. Mancing kok. Nah, namanya juga orang pintar butuh ketemu pintar ya. Ya, pintar ketemu pintar dia maksudnya. Oke, gini ya teman-teman ya. Ini perulangan malah saya kemana-mana. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ini perulangannya. Nah, kalau teman-teman nanti bisa lanjutkan else if lagi 2 dan yang terakhir tentu tidak perlu. Itu ya. Jadi yang terakhir nanti tidak perlu lagi di else if. Oke, ini aja dulu teman-teman untuk pertemuan kita kali ini. Yang penting teman-teman semua, Pak, boleh enggak ini dibuat di luar? Nanti teman-teman boleh menggunakan function. Misalnya function ya teman-teman ya. Misalnya function, function. Nah, kita menggunakan function menu 01. Jangan pakai menu teman-teman seperti itu ya. Karena kalau menu gitu, itu kata kunci ya. Kata kunci keyword ya, kata kunci. Jadi jangan pakai itu. Kita pakai gini. Nanti kita menggunakan fungsi, tapi kita belum sampai ke fungsi. Jadi teman-teman boleh menggunakan ini nanti. Nah, di sini nih. Saya cut ini. Cut. Jadi dia satu seperti ini. Boleh juga nih menu 1. Lalu teman-teman caranya bagaimana? Ya panggil dia di sini. Menu 01 nih. Udah, nanti sama hasilnya. Apa ini? Function menu 01. Saya kita lihat dulu ya. Apa salahnya dia? Kok dia nyala kayak nyala ke. Error function does not name type did not mean union. Do you union? What do you mean? Union. Menu 1 was not declared in this scope. Menu 01. Menu 01. Wes ki. Menu 01 ya. Oke, menu 01 dijalankan. Function. Kok tidak mau dia? Kenapa dia tidak mau? Kita coba dulu. Oh, dia masa tidak pakai function? Dia malah tidak pakai function begitu. Oh iya lah. Saya kira
nggak pakai function, cukup diberikan begini itu. Ya, nanti kita lanjutkan ya teman-teman, kita akan belajar ini ya. Saya juga agak lupa ini tadi. Saya kira ada function. Ya, seperti ini. Bisa dibuat seperti ini teman-teman. Nih, lihat nih. Oke. 5 keluar. Gitu ya teman-teman ya. Saya jalankan lagi satu. Nah, ini tadi. 5. Oke teman-teman, saya kira ya cukup dulu ya hari ini. Teman-teman silahkan dicoba dulu, nanti terlalu panjang ini jadinya enggak kelihatan. Ya, tetap aja sih bisa dihentikan ya teman-teman ya. Oke, seperti itu teman-teman. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan silahkan ditanya lewat komen. Jangan lupa like, like, share, and comment. Enggak usah ya teman-teman, kalau terpaksa loh ya. Jadi enggak dipaksa ya, sini mau belajar ya. Terpaksa dikongkon disuruh subscribe ya. Enggak usah di subscribe ya, di komen saja ya, tapi kalau di subscribe ya boleh lah. Bapak Ebi itu oke lah. Lanjut Pak, lanjut Pak.